Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Nur Habibah, NIM 210311100103 dari Prodi Agroekoteknologi kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar-dasar ilmu tanah tentang pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah sendiri ini dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama ada pengambilan sampel tanah utuh, yang kedua pengambilan sampel tanah terganggu, yang ketiga cara kerja pengambilan sampel tanah utuh, yang keempat cara kerja pengambilan sampel tanah terganggu. Untuk pengambilan sampel tanah, itu pengambilan contoh tanahnya merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Karena apa? Oleh karena dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda. Maka cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan yang penting dalam pengambilan sampel tanah kali ini. Kemudian secara umum sampel tanah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sampel tanah utuh tidak terganggu, yang kedua sampel tanah agregat utuh, yang ketiga sampel tanah biasa atau terganggu. Untuk pengertian sampel tanah, yang pertama sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Sampel tanah utuh tidak terganggu ini untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanahnya dan porositas total, potensial air tanah, kadar air volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilan dengan sampel tanah ini tuh dengan ring baja, sehingga kondisi sampel tanah ini diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Pengangkutan contoh tanah utuh harus dilakukan dengan berhati-hati, sebab nanti guncangan-guncangan yang dapat merusak struktur tanah harus dihindari. Yang kedua ada sampel tanah agregat utuh, untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilannya itu dengan cara mencangkul atau skop yang harus dijaga agregatnya agar tidak rusak. Yang ketiga, sampel tanah biasa atau terganggu. Ini untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu ini dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Kemudian saya lanjut ke bagian yang pertama, yaitu pengambilan sampel tanah utuh. Apa aja sih alat-alat yang diperlukan? Nah, alat-alat yang diperlukan ini yang pertama ada tabung besi baja yang diketahui bobot dan volumenya. Yang kedua ada skop atau cangkul. Yang ketiga ada pisau yang tajam dan tipis atau gergaji triplex. Kemudian kita masuk ke cara kerja pengambilan sampel tanah utuh. Adapun langkah-langkah atau tahap-tahap pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Yang kedua, gali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisau. Yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk ke dalam tanah kira-kira sepanjang 1 cm. 6. Tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan skop atau cangkul. Nah, yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali ya, agar tidak terjadi penutupan pori tanah. Pemotongannya dilakukan sedikit demi sedikit dengan posisi pisau miring bukan tegak lurus. Kemudian ke-8, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Yang ke-9, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan.
Yang ke-10, pasang label untuk menandai sampel tanah. Nah, yang terakhir maksud saya, yang ke-11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Kemudian kita masuk ke bagian 3, pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Apa aja sih alat-alat yang digunakan? Kita lihat. Di sini yang pertama ada bor tanah, kedua cangkul dan pisau, keempat kantong plastik. Kantong plastik ini berguna untuk tempat menyimpan sampel tanah. Kemudian yang keempat, kertas label dan spidol. Bagian 4, cara kerja pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Nah, ini tahap-tahap atau langkah-langkah pekerjaannya sebagai berikut. 1. Bersihkan permukaan tanah dari reremputan atau serasah tumbuhan. Kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. Yang kelima, untuk analisis kimianya biasanya itu diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan dari beberapa hasil pemboran diambil rata-ratanya. Yang keenam, untuk percobaan pot diperlukan tanah dengan jumlah yang banyak sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin penggeruk tanah sesuai kedalamannya, biasanya itu sekitar 0 sampai 20 cm. Yang kemudian ketujuh, selanjutnya itu untuk analisis sampel tanah dikering udarakan dan diayak. Lolos ayakannya itu 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot tanah perlu diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah itu seragam, tidak menjadi faktor yang berpengaruh atau yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Kemudian yang terakhir, ke-8, sampel tanah disimpan pada wadah tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot tanah langsung dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari secara langsung atau percikan air hujan. Begitu kira teman-teman untuk cara kerja pengambilan sampel tanah biasa terganggu dan pengambilan sampel tanah utuh. Kemudian terakhir penutup, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.